lagi bersama kita di Talk Show in Home. Bersama gue Putri Syalib dan gue Art Kuntoro. Nah, gimana nih kabar teman-teman di rumah semua? Sehat semua kan? Ya, semoga teman-teman di rumah selalu sehat terus. Karena mengingat adanya virus corona nih, jadi kita terus menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, selama 10 menit ke depan, kami akan menemani teman-teman dengan tema apa Mbak Salim? Tema yang kita angkat hari ini adalah pemanfaatan teknologi online di era generasi Z. Wah, bakal seru banget nih pastinya ya. Betul banget nih Mas Kun, karena di era sekarang kalau kita menggunakan sosial media dengan tidak baik itu sayang banget. Karena selain media sosial menjadi sumber informasi, sebagai sumber hiburan, bisa juga menjadi sumber penghasilan. Nah, wah keren banget nih pastinya. Nah, di sini tuh kita akan menghadirkan 2 bintang tamu, yaitu para konten kreator muda yang memanfaatkan menggunakan sosial media sebagai sumber penghasilan mereka ya. Betul. Katanya nih Mas Kun, mereka ini mulai karirnya itu hanya iseng doang bisa, karena hobi juga ada. Nah, jadi bikin penasaran gak sih? Penasaran banget pastinya. Langsung aja kali ya Kak Salim, kita panggil 2 anak muda ini. Iya. Yang katanya awal-awalnya iseng cuma makan-makan, lama-lama jadi food vlogger. Langsung aja kita panggil Kak Anggi dan Kak Mitra. Oke. Halo, selamat datang Kak Anggi dan Kak Mitra. Sehat kan semua? Alhamdulillah sehat. Kak Anggi sama Kak Mitra ini mereka seorang sahabat nih, yang awalnya iseng-iseng bikin konten kulineran gitu. Lama-kelamaan malah sekarang jadi sumber rezeki bagi mereka. Coba Kak Mitra sama Kak Anggi tolong dong minta sedikit cerita awal mulanya itu gimana? Iya benar, jadi tuh awalnya aku sama Anggi tuh satu kampus. Kebetulan kita tuh juga cukup dekat ya. Nah terus jadi kemana-mana kita bareng, nugas bareng. Nah kebetulan kita anaknya suka makan kan. Jadi tuh sambil nugas kita sambil makan. Terus lagi makan Anggi tuh ngide kayak kita videoin yuk gitu. Terus nggak taunya sama Anggi nih di-upload ke YouTube gitu kan. Tanpa sepengetahuan Kak Mitra tuh awalnya. Iya, nggak tahu. Pas lihat, apaan sih, malu, kayak nggak bakal ada yang nonton gitu kan. Tapi lama-lama kayak lucu juga ya review-review makanan gitu. Iya betul banget. Jadi tuh sebenarnya ngebuat video itu tuh mau di-upload ke YouTube itu cuma buat kenangan aja. Oh, diarsip lah ya, untuk dokumentasi pribadi. Ternyata banyak yang request kayak, Kak cobain dong makanan ini, Kak cobain dong makanan artis gitu yang viral-viral gitu. Ya, nah abis itu kayak banyak juga ternyata yang subscriber kita lama-lama. Ada respon lah dari para penonton gitu lah ya. Dan banyak juga yang nungguin kita upload video lagi gitu. Sampai ada request tuh lah ya. Nah jadi selama bikin video nih, Kak Mitra sama Kak Anggi nih ngikutin request penonton atau terserah kalian nih kontennya mau gimana? Itu kalau requestannya tempatnya masih bisa kita jangkau, aku sama Anggi bakal datangin tempat itu buat bikin makanannya di situ. Kak Anggi sama Kak Mitra, boleh tahu nggak nih kira-kira awal ngediriin YouTube ini kapan? Kira-kira udah 4 tahunan sih itu, dari pas kita berdua masih kuliah. Oh, udah lumayan lama ya. Pernah nggak sih kayak kalian tuh dapat hujatan, kritik-kritik dari haters, dari netizen gitu? Kalau haters tuh nggak mungkin nggak ada ya, pasti tuh ada. Lagi juga waktu itu pernah tuh misalnya aku kan sama Anggi review makanan, terus ada yang kritik kayak videonya kurang menarik nih, jelasin rasanya kurang detail gitu. Iya, jadi waktu itu pernah ada yang kayak ngujat kita berdua kayak apaan sih gitu, kayak ngujatnya kayak jahat banget. Iya, kalau itu emang jahat banget. Iya, kenapa sih kayak gitu? Terus habis itu ya kita tetap belajar sih dari food vlogger lainnya gitu, kayak gimana sih caranya kita ngedeskripsiin rasa yang bagus. Kira-kira nih menurut Kak Mitra sama Kak Anggi mau gak sih ngadain konten lain, misalnya kayak konten beauty vlogger, konten musik atau traveling gitu, ada gak sih niatan unboxing, gitu? lagi rame unboxing tuh. Iya benar tuh, jadi beragam gitu kontennya. Sebenarnya untuk konten lainnya kita udah sempat bikin waktu itu konten vlog ya, kayak konten vlog ala-ala gitu, cuma viewersnya kurang gitu. Kurang. Lebih pada banyak yang nonton di food vlogger itu ya? Iya, waktu itu kita juga sempat nge-vlog ala-ala gitu, hai guys, kayak biasa lah gitu kan, daily vlog gitu. Ternyata penontonnya gitu
penonton kita berdua ini nggak suka kayak Oh, antusiasnya kurang lah ya. Jadi mungkin pas dilihat-lihat tuh ternyata banyak kan viewers yang makan-makan gitu, kuliner bareng gitu. Berarti berdua. penonton lebih suka kakak Iya. nge-review makanan kayak gitu. Iya. Oke. Satu lagi nih buat Kak Anggi sama Kak Mitra, boleh dong ngasih tips sama informasi-informasi buat teman-teman di rumah semua nih, gimana sih kayak awal ngebangun YouTube ini, terus ngejalaninnya, terus kayak nerima hujatan-hujatan kritik dari netizen itu nanggepinnya gimana? Ya, untuk menanggapin haters sih kita nggak mau ambil pusing ya. Jadi kritikan mereka kita ambil sisi positifnya. Jadi kritik dia tuh yang ngebangun kita buat jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, untuk konten pemula tuh kayak gak usah takut, jangan dengerin apa kata netizen yang komen negatif gitu. Iya. Berani memulai sebenarnya Kak Salim ya. Berani memulai dan terus belajar. Iya. Itu dia teman-teman pesan dari Kak Mitra dan Kak Anggi. Terima kasih Kak Mitra Iya, dan Kak terima Anggi kasih. sudah datang ke Talkham hari ini. Teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap di Talkham Talk Talk Show Show in in Home. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Talkham Talk Show in Home. Nah teman-teman, ngomong-ngomongin traveling nih, kita punya nih satu bintang tamu yang hobinya suka jalan-jalan. Dia jalan-jalan sambil ngevideoin, ya bisa dianggap ya Traveling vlogger. traveling vlogger. Nah, teman-teman Talkham di rumah juga ada gak sih yang suka banget dengerin cover-coveran lagu? Pasti ada dong. Pasti dong. Kita juga ngehadirin loh pengcover lagu yang keren banget. Yang sempet populer kemarin loh. Langsung aja ya kita hadirin bintang tamu kita, Kak Kike dan Kak Kak Aldo. Aldo. Yeay! Apa kabar nih semua nih, Kak Kike sama Kak Aldo nih, sehat-sehat kan? Sehat banget. Alhamdulillah. Mas Kun sama Mbak Salim gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Nah teman-teman, di tengah-tengah kita nih udah ada Kak Kike sama Kak Aldo. Langsung kita tanya langsung Kak Salim ya. Tapi nih Mas Kun katanya Kak Alfi Aldo ini suka banget jalan-jalan. Iya. Kemanapun dia tempuh nih katanya, yang penting jalan-jalan. Gitu. Udah mendarah daging kayak jalan-jalannya sama hidupnya nih. Iya. Iya, iya, suka banget ya Kak jalan-jalan. Suka banget. Oke. Jadi bener banget nih, kita langsung tanya ke Kak Aldo tuh gimana ceritanya awal mula dia bisa jadi traveling vlogger. Iya, jadi awal mulanya tuh waktu saya SMK saya juga suka jalan-jalan. Jalan-jalannya itu kayak ke Curug atau naik gunung sana sini lah pokoknya. Nah dari situ saya mulai mendokumentasikan. Awal sih buat kayak galeri aja sih buat kita Buat aja. story pribadi ya? Buat story pribadi. Nah sering menjalani waktu, konten saya ini makin banyak disukai sama orang. Banyak penontonnya juga. Banyak penontonnya juga, alhamdulillah. Nah mulai dari situ juga saya mulai mendapatkan pundi-pundi Iya. penghasilan gitu dari hobi saya sendiri. Nah buat Mas Aldo nih, di lain itu kenapa milih platform YouTube dibandingkan sama platform sosial media yang lain? Kan banyak lagi naik nih kasusnya. Kayak contohnya Instagram, ada TikTok. Ya, tuh. Kenapa di YouTube? Karena saya ingin membagikan konten dengan durasi yang cukup lama. Kalau misalkan di platform lain kayak TikTok atau Instagram itu durasinya terbatas, nggak kayak Iya. YouTube. Betul. Nah, teman-teman Talkham di rumah ada gak sih yang pengen kayak Kak Aldo suka jalan-jalan? Iya, bener nih. Tapi dari jalan-jalan itu bisa menghasilkan uang gitu kan? Nggak cuma ngeluarin uang doang buat jalan-jalan. Iya, cuma jadi ada menghasilkan. Boleh kali Kak Aldo kasih tips nih buat teman-teman semuanya biar bisa jadi kayak Kak Aldo. Kalau saran dari gue sendiri sih mulai aja dulu, jangan diem aja gitu. Percaya deh hobi yang ngasilin itu asik lah teman-teman. Nah jangan takut juga nih, jangan takut kayak, duh kontennya nggak ditonton, kayaknya videonya juga kurang. Jangan kayak gitu ya. Intinya percaya aja. Kalau kita niatnya belajar sama konsisten, pasti bisa kok. Ya, nah, dengerin tuh teman-teman kata Kak Aldo. Tetap jalanin dulu intinya. Seenggaknya tuh jangan diem aja di rumah. Bener nggak Kak Aldo? Betul. Nah, teman-teman nih di sini nih udah ada Kak Kike nih. Langsung aja kali ya kita tanya-tanya ke Kak Kike. Iya. BTW aku suka banget tau Kak dengerin konten Kakak. Sama, gue juga sering banget gue dengerin cover-cover dari Kak Kike nih. Terima kasih banyak. Boleh saya nggak? Sama-sama, boleh. Iya lo ya. Oh iya, Kak Kike ini katanya masih mahasiswa ya Kak? Bener banget Kak, aku mahasiswa semester 6. Oh, semester Masih semester 6 tuh, tapi udah menghasilkan duit. Iya. Cuma dari mengeluarkan suaranya doang. Iya,
banget. Ya, jadi emang awalnya nggak nyangka sih, kayak bersyukur juga karena dari hobi aku bisa sampai ngasilin kayak gitu. Walaupun nominalnya nggak besar, tapi ada pemasukan buat uang jajan. Tapi aku Masku sama teman-teman di rumah boleh tahu gak sih gimana sih cerita awalnya? Boleh banget Kak, biar aku bisa cerita juga kan sama teman-teman di Betul. rumah. Nah, jadi awalnya gini, aku senang banget sama nyanyi itu mulai dari umur 4 tahun atau setara pas TK ya Kak. Sampai detik ini aku suka banget. Nah, mulai aku kembangin dari SMK itu udah mulai aku kembangin. Nah, jadi aku juga ikut-ikut lomba atau festival acara di sekolah SMK atau SMK gitu, SMA atau SMK gitu Kak. Dari dalam atau luar, suka nyumbang lagu gitu. Nah, yang paling terpenting orang tua kasih support sama doa buat aku sih, yang sampai sekarang kayak gini Kak. Berarti dari awalnya itu emang udah ada hobi sama ketertarikan di dunia musik ya? Musik ya. Terus gimana ceritanya nih? Langsung bisa terjun ke YouTuber cover lagu ini? Jadi awalnya gini, aku kan punya akun Instagram yang followersnya bisa dibilang nggak sedikit ya Kak. Oh, selebgram nih ya Kak Kike, jangan-jangan. Influencer. Nah, jadi awalnya aku cover lagu. Jadi aku bawain lagunya John Mayer salah satu gitu. Iya. Nah, jadi pas aku kan upload malam-malam ya Kak. Pas aku tidur besok paginya bangun, aku speechless banget soalnya kok banyak viewersnya gitu. Oh, meledak-ledak tuh. Seneng banget Kak. Terus deh kayak balesinnya juga agak bingung kan, heran gitu. Awalnya iseng-iseng kayak gitu sih Kak. Terus waktu pas kamu upload ke YouTube, itu kan pasti penonton banyak request tuh ya? Iya. Terus kamu apa sih yang kamu rasain waktu penonton request lagu gitu? Awalnya agak bingung karena banyak banget kan. Terus kalau di dalam dunia musik itu harus kayak banyak latihan atau bisa disebut dengan kulik. Kayak terus latihan sampai bisa lagu tersebut gitu. Nah, aku mulai upload di YouTube. Aku sambil promosiin coveran lagu itu di Instagram aku, akun Instagram aku gitu. Jadi viewersnya rame ya Kak? Nah, penonton juga kayak mulai feedbacknya kasih lebih buat aku, kayak suaranya bagus kayak gitu lah ya. Antusias penontonnya tuh positif banget lah ya. Banget, jadi bikin aku semangat juga. Nah, gitu. Tapi jangan ngomong-ngomong nih Kak Kike ini seorang yang cover lagu, berarti kan menyanyikan kembali lagu dari pencipta sebelumnya, pencipta awalnya. Nah itu Kak Kiki tuh pernah dapat teguran gak sih ya, entah dari netizen atau dari yang punya lagu tersebut, pernah gak sih Kak Kiki? Dan responnya tuh gimana? Aku alhamdulillah sampai detik ini belum sih Kak, karena selalu izin sama yang punya lagu tersebut. Minimal manajernya gitu kita hubungin, aku hubungin sendiri. Kan kalau penyanyi aslinya kemungkinan kecil nggak sih Kak, soalnya kan agak susah ya kalau dihubungin penyanyinya langsung kayak gitu Kak. Yang penting ada usaha untuk menghubungi dan izin untuk mengcover lagu Iya, aku tersebut juga ya? pernah dengar ada yang kasus di Indonesia gitu, karena penyanyi band akustik juga di YouTube. Ya, karena mereka nggak dapet izin dan nggak izin sama yang punya lagunya. Sembarang mengcover gitu lah ya? Terus kan juga ada tuh kalau di YouTube itu kalau nggak salah Mas Aldo namanya kayak copyright gitu tuh. Itu kalau kayak gitu dia kena nggak tuh? Nah, itu Kalau juga tuh. kalau misalkan dia nyantumin sumbernya tuh enggak Oh berarti ya tetap izin tadi ya? perizinan lagi. Terus nih untuk Kak Kike nih yang mau tanya, pernah nggak sih Kak Kike itu bosan sama apa yang Kak Kike jalanin sekarang? Wajar sih, karena manusia bosan itu bukan hal yang lazim gak sih Kak, kayak semua manusia pasti punya rasa bosannya di aktivitas atau kesibukannya. Nah, kita tapi harus kayak beri waktu buat diri kita sendiri loh Kak, kayak me time dan self reward itu harus banget biar diri kita juga bisa ngembangin buat kedepannya gitu loh. Kalau ibarat kalau anak-anak sekarang mah healing lah ya. Iya. Ini sampai rumah pusing. Healing aja bermusik. Nah, kayak gitu Kak. Nah, terus aku juga suka cerita kalau aku lagi bosen sama mama papa aku. Mereka selalu support dan beri dukungan aku buat kayak, kenapa bosen? Emang nggak sayang kalau mau berhenti gitu? Effortnya udah sebesar kayak gini kan ya Mas ya? Sayang penontonnya yang udah nyaman sama tipikal suara kamu, mau dikemanain gitu loh Kak. Kayak gitu.
Nah, teman-teman Telkom, ada yang bisa kita ambil nih dari Kak Kike ini. Jangan pernah berhenti dan terus berjalan sama apa yang kita jalanin, kayak gitu. Bener banget gak sih Mas Kun? Bener, yakin lah, kita yakin akan yang kita jalani itu. Dan jangan diem aja tadi pastinya. Dan yang terpenting kita harus tetap berkarya sih. Berkarya, terus berkarya. Nah jadi cukup kali ya. Makasih nih buat Kak Aldo sama Kak Kike udah nyempetin Datang ke sini di acara ngobrol-ngobrol ini. bareng kita, Iya. sharing-sharing. Makasih banyak ya Kak. Iya, terima kasih juga informasinya. Kali memotivatorkan para penonton di rumah teman-teman. Iya, benar banget. Oke teman-teman Telkom, jangan kemana-mana, tetap di Telkom Talk Show in Home. Into an eternal fight for survival. Among the cursed warriors were relentless executioners, merciless rangers, destructive pyromancers, and malevolent clerics. These warriors were even said to wield multiple weapons. Looking for Maniac kah? Dan di sini this is Maniac dan seorang Albert looking for Seven. This is Seven bersama di FPL season yang ke-8. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya dan Salim di Talk Home. Talk Show in In Home. Nah teman-teman semua pasti tadi kita udah lihat kan tayangan gameplay dari beberapa game di Indonesia. Mas Kun suka gak sih main game? Oh, gue suka banget main game. Terutama gue main Mobile Legends. Wah emang seru banget tuh ya game. Aku juga main Mobile Legends. Nah, Kita kita sering mabar. mabar. Nah Mas Kun, bicara soal game nih, bintang tamu kita yang terakhir ini nggak kalah serunya Iya. nih dan inspiratif banget buat teman-teman semua di rumah. Nah langsung aja nih kita panggilin Kak Syafa dan Kak Bayhaqi. Yeay. Oke. Apa kabarnya nih Kak sama Kak Bayhaqi? Alhamdulillah baik lah. Jadi Kak Bayhaqi nih, gue denger katanya Bayhaqi sama Kak Sapa ini merupakan teman dari kecil ya? Iya teman kecil. Jadi dulu tuh aku sama Bayhaqi itu Iya. tetanggaan gitu kan. Nah karena tetanggaan, jadi kita tuh tiap hari main dari pagi sampai sore, main pokoknya. Terus mainnya tuh nggak berdua doang sih, banyakan juga sama anak-anak yang lain. Iya dulu tuh dari waktu kecil lah tuh main kemana-mana dah tuh, ke jalan-jalan juga, main warnet juga bareng tuh. Iya dulu tuh zaman-zamannya warnet masih 2.000 rupiah. Iya, waktu kita masih kecil ya. Iya masih Murah kecil-kecil banget. banget. Terus juga ya main game HP lah, main game apa aja dah, pokoknya kita main bareng semuanya. Berarti Iya. emang kalian dari kecil tuh suka banget game nih ya? Iya betul. Apa dari SD, SMP, SMA itu udah bareng terus Iya tuh udah sampai bareng sekarang? sampai sekarang. Sampai kuliah nih sekarang nih. Iya, sampai duduk sebelahan juga bareng. Iya bener-bener. Iya. Boleh gak sih Kak Bayhaqi sama Kak Syafa cerita ini? Gimana sih awal mula kalian Iya. bisa menjadi seorang streamer game? Jadi kan dulu aku tuh sama Abe kan seringnya main warnet kan. Nah dulu tuh aku mainnya PB nih, Point Blank. Nah gak lama kemudian rilis tuh di Play Store. Nama gamenya tuh baru ya, game PUBG. Karena gamenya tuh di mobile kan, di HP lebih gampang. Jadi aku download nih iseng. Ternyata lebih seru nih mainnya di HP. Jadi seiring berjalannya waktu aku belajar, terus aku masuk clan nih. Nah pas aku masuk clan akhirnya aku diajak buat ikut turnamen sana sini. Iya. Nah itu buat Kak Sapa ikut turnamen itu apa udah live gitu belum? Belum, karena dananya juga kan belum cukup. Terus Iya. akhirnya tuh aku cuman kayak ngupload iseng video di TikTok aja tuh. Nah ternyata respon dari penontonnya tuh rame, kayak Kak coba dong Live gitu. iya live, coba dong live nih, kayaknya penontonnya bakal rame. Akhirnya iya juga sih, coba nih iseng. Akhirnya aku live-nya di Nimo nih. Iya. Ternyata banyak yang nonton. Akhirnya sampai sekarang tuh di Nimo tuh dari Iya di awal. Nimo. Terus kalau Kak Bayhaqi gimana tuh Kak awalnya Kak? Iya, dulu kan kalau kata siapa kan kita pernah main blank lah tuh, bareng lah. Awalnya Point Blank berduaan tuh. Iya, nah dulu tuh main terus dah tuh, lama-lama tuh gue ikut turnamen juga di dekat rumah gue lah gitu-gitu. Dulu tuh masih adalah squad kecil teman-teman gue juga. Nah akhirnya tuh ya menangin terus lah turnamen itu, lagi juara juga. Nah lama-lama juga makin naik kan nama-nama klien gue juga gitu-gitulah. Itu Nah, kan nah, itu kan lu dari awal tuh dari kecil udah main game tuh. Nah sekarang lu lebih fokus ke PB apa kayak konten lu itu PB semua pada game-game lain lu? kalau sekarang mah ya PB aja sih mungkin ya di YouTube gua juga banyak adalah
kayak teman-teman juga yang nanya, "Bang, gimana Bang tutor-tutornya gimana gitu mainnya?" Bocil-bocil bang tutor Jadi lah ya. jadi juga Bocil PB. senang kita juga iya. Jadi makin naik lah tuh nama YouTube gua, gitu lah streamer gua. Benar-benar fokus di PB berarti yang Iya, betul. Emang suka banget PB ya? Iya, Kak Abay gitu ini. ya. Terus Kak Safa sama Kak Abay ini aku denger katanya nih masih mahasiswa nih ya? Iya, masih mahasiswa. Gimana sih cara kalian membagi waktu untuk kuliah dan karir kalian sekarang? sebagai streamer tadi ya Mas, sebagai YouTuber itu. Kalau aku pribadi nih ya, jadi aku usahain tuh kayak bangunnya tuh pagi, terus leha-leha dulu lah sebentar, habis itu langsung ngerjain tugas, supaya nanti malamnya tuh kan aku kalau mulai streaming tuh habis maghrib sampai jam 12-an, itu tuh aku langsung tenang nih, kayak gak mikirin tugas. Pokoknya nanti dari pagi sampai sore tuh pokoknya tugas harus selesai nih, biar aku tenang gitu. Oh, jadi anggapannya kuliah dulu, nugas, Iya. udah penat, langsung Habis itu hiburan main langsung game. hiburannya main game gitu. Terus kalau Kak Bay Haki gimana nih Kak? Ya kalau untuk gua sih ya pendidikan tetap nomor 1 ya, kuliah kita tetap nomor 1. Betul. Gimana bisa belakangan lah nanti kalau itu kan juga gue juga udah punya streaming gitu ya di YouTube gue juga punya dana sendiri, penghasilan sendiri juga gitulah, bisa yakinin orang tua juga, game nggak seburuk itulah di mata orang tua juga. Nah iya itu tadi juga tuh buat teman-teman, terus kayak Kak Bay kayak Kak Sapa juga nih, pernah nggak sih disepelein sama lingkungan di sekitarnya nih ya, entah teman-teman atau nggak orang tua, terus gara-gara main game terus kan tuh, soalnya kayak dari gue pribadi, gue dulu kayak gitu tuh, kayak main gamenya bentar domelin terus sama keluarga gue. Ya sering sih, Sering, lebih pastinya. seringnya ke orang tua sih ya, Iya, kayak gitu. pasti sering, pasti. Yang lebih bawelnya ke mama, kayak ngapain sih perempuan main game gitu, mending sono deh belajar gitu. Terus padahal kayak game itu nggak seburuk itu loh. Iya, Game Dan kita bisa iya. yakinin orang tua kita. Iya betul. Semenjak aku udah bisa streaming ngasilin uang, terus aku ngasih ke mama, kayak ya udah deh nggak apa-apa, so Akhirnya orang tua Setuju mensupport juga, ya. ya, betul support juga juga. ujung-ujungnya mah. Nah buat teman-teman tuh yang di rumahnya atau di lingkungan sekitar sering disepelein gara-gara game. Pasti banyak banget kan teman-teman yang disepelein kayak gitu. Iya. Nah, makanya nih teman-teman kalau misalnya suka game kayak Kak Bay Haki sama Kak Syafa, langsung aja terus kejar dan fokuskan dengan game itu. Karena bisa jadi nih dari game kalian bisa menghasilkan sumber penghasilan kayak Kak Bay Haki sama Kak Syafa. Carikan, guys. Nah bener banget nih, yang kita tahu kayak kita kan di Indonesia nih, sekarang tuh game itu udah banyak kayak channelnya buat turnamen, terus kayak turnamen sekarang pun hadiahnya tuh udah nggak kalah, Iya. udah nggak kalah sama Udah penghasilan gede banget lain, lah udah gede ya. banget. Nah jadi kayak buat teman-teman yang mau benar-benar senang main game, lebih ke fokusin aja ke situ. Kali ya mungkin bisa dari awal kayak Kak Sapa tadi ikut turnamen, habis itu berkembang lagi. Habis itu jadi streamer, kalau nggak jadi konten kreator di YouTube segala macam. Jadi gede guys. Oh. Rezeki kan nggak ada yang tahu Iya. ya, bisa aja dari game. Bener banget tuh teman-teman Betul. Takham. Sekali lagi jangan ragu untuk mengembangkan hobi atau hal yang kalian suka. Sekali. Karena bisa jadi hal itu bisa memberikan potensi kesuksesan ya Iya, Kak, di masa betul. mendatang. Betul. Kan kayak Kak Safa sama Kak Bay Haki nggak nyangka ya kalau Iya, kayak nggak gitu. Banget. Makanya Game terus muda ini juga bisa berpenghasilan gede. keren banget kan. Nah, makanya teman-teman terus ya kejar dan terus berusaha. Ya betul Oke. tuh. Yang penting tuh kalian tetap semangat. Betul, tetap semangat dan berusaha. Nah untuk Kak Sapa sama Kak Bay Haki nih sebelumnya makasih banyak udah sempetin hadir ke sini. Terima kasih banyak. Terus ya buat teman-teman rumah jangan lupa saksikan terus acara kita Talk Home di setiap hari Senin sampai Rabu pukul jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya yang udah nonton. Saya Putri Salima pamit undur diri. Saya Arif Kuntoro. Terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Dadah.